Selamat datang di Podcast Karang Taruna episode 1. Makin lama makin berasa. Hari ini kita kedatangan siapa sih, Asepti? Wah, pokoknya sekarang bintang tamunya istimewa banget. Episode 1 itu eksklusif. Wow. Pokoknya mah seorang istri polisi, punya anak 3 dan menjabat sebagai Lurah Setiamana. Siapa dia? Ibu Rati Setia Putri. Oke, Bu, nih sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Bu ya, kita ngobrol-ngobrol. Ada beberapa pertanyaan nih buat Ibu nih, tapi Ibu harus jawab cepat ya Bu ya. Oke. Nih, tapi boleh deh. Nanti ketika dijawab cepat, Ibu boleh dijelaskan lah. Sama Ibu. Dijawab, oke. Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang pertama ya Bu. Ibu itu tipikal orang yang berjiwa leader, bukan bosi. Bener gak sih Bu? Benar nggak ya? Kalau leader atau bosi nggak tahu ya. Kalau siap yang menilai kan orang lain gitu. Kalau ibu sih lebih ke arah yang pengen jadi lebih baik aja. Mau jadi leader, mau jadi bawahan, mau jadi atasan, buat ibu mah sama aja. Oke. Pertanyaan kedua. Oke. Ibu itu katanya suka banget makan pedes. Banget. Sepedes apa sih yang pernah Ibu makan? Banget. Jadi kalau paling suka tuh makanan kalau udah ada level-levelnya pasti dicari itu. Wow. Dicoba kan? Pasti dicoba. Level tertinggi. Level tertinggi level berapa tuh Bu? Tergantung levelnya level apa dulu. Yang pernah Ibu makan? Contoh Ricis lah ya. Level tertinggi itu kalau Ricis sampai level berapa? 5. Biasanya di 1 di bawah 4 gitu. Tapi kalau di atas banget mah kayaknya faktor U kayaknya ya. Tapi jadi nggak berani. aman kan Bu ya? Aman, insyaallah aman. Lanjut Asepti. Terus katanya Ibu itu suka lupa nyimpen barang. Nah banget. Lupa apa sih Bu? Sampai Kalau misalkan mungkin teman-teman yang di Karang Taruna juga ada yang udah tahu kayaknya ya. Mulai dari kalau misalkan lagi hektik gitu ya, handphone aja bisa ketinggalan. Waduh. Iya, handphone sampai ingetnya tuh udah beberapa jam kemudian baru inget lah handphone di mana. Jadi pernah ada kejadian lagi mau rapat di Pemkot. Pas itu rapatnya itu rapat dinas sama Pak Wali, kurang lebih udah 2 jam, 2 jam. Langsung baru ingat ada yang mau dihubungi, pas nyari handphone nggak ada. Diinget-inget di mana, taunya ada di kamar mandi, langsung deh nelpon staf kelurahan. harus punya asisten pribadi. Kayaknya sih Harus, gitu Bu, itu ya. bagus. Kalian ada yang mau jadi asisten? Boleh Bu, dari tim kita Bu. Boleh banget. Jadi mulai dari handphone, kunci motor pun kadang ngegantung gitu-gitulah. Jadi karena faktor U juga Ibu. Bisa jadi. Kayaknya waktu muda seumuran kalian juga emang pelupa kayaknya ya. Jadi memang harus ada yang mendampingi kayaknya. Nggak bisa sendiri aku tuh. boleh. Lanjut. Nah ini katanya Ibu tuh tomboy. Gimana nih menurut Ibu? Tomboy. Gimana situasi kayaknya, Mei? Nah kebetulan posisinya sekarang itu karena di kelurahan, banyak di lapangan, jadi memang karakter aslinya emang tomboy dari dulu gitu. Jadi pas terjun ke kelurahan, banyak di lapangan, ya udah keluar aslinya. Jadi selama Ibu di Kelurahan Setiamana ya, kayaknya pakai rok tuh kayaknya kehitung jari deh kayaknya. Mana-mana pakai celana. Pakai celana, pakai sneakers gitu ya. Kayaknya udah kalau sekarang disuruh pakai baju yang feminin, pakai kebaya, bingung. Ini pakai apa ya, sepatunya nggak ada. Gitu. Emang dari dulu tomboy sih. Oke, lanjut ya Bu ya. Katanya Ibu itu suka banget nih, nggak sengaja bawa pulpen dari ruangan rekan kerjanya. Bener gak sih Bu? Kalau di kita itu namanya curan pen. Pencurian pulpen. Jadi nggak sengaja karena bukan artis, karena emang job desk-nya aja, emang banyak yang harus ditandatangani. Jadi pasti kalau nanda tangan tuh teman-teman pasti posisi
saya lagi di mana, Bu minta tanda tangan, kadang nggak bawa pulpen kan, udah gitu ya di situ ada yang bawa pulpen, nggak sadar sambil ngobrol masuk, nanti ada di ruangan Pak Kasih misalkan atau Pak Seklur, pinjam pulpen, tanda tangan lagi, nggak sadar masuk lagi kantong. Nah tiba-tiba ada satu cerita mau nanda tangan udah habis nih pulpen, pas ngecek di tas pulpen dong semua isinya. Jadi selain Sadar. curahan rektor, curahan pen ya, Bu, ya? Curahan pen, sering banget itu. Makanya kalau di ruangan Pak Jenjen tuh, biasanya di Pak Kasih Pemtra, itu si ibu pulpennya punya saya. Langsung diingetin. Ketahuan jadinya. Kawan. Oke, lanjut. Kalau ibu tuh masuk ke dunia pemerintahan itu berdasarkan kemauan sendiri apa dari orang tua sih, Bu? Masuk ke dunia pemerintahan. Sebetulnya keinginan yang tidak disengaja. Gimana ya ceritanya? Panjang sih ceritanya, Ma. Boleh Mau banget. diceritain nggak? Nanti boleh kita boleh, ceritain. nanti ceritain. Nanti Di lah dalam ya. lagi ya, Bu. Yang pasti nggak ada sedikit pun dari kecil ibu tuh ada pemikiran cita-cita jadi seorang PNS tuh nggak ada karena situasi dan kondisi aja sebetulnya gitu. Cuman memang mungkin rezekinya ada di situ. Iya. Menarik banget, nanti bisa kita bahas. Bisa. Boleh, Lebih dalam boleh, lagi, Bu. boleh. Oke. Sebelum ngobrol Ibu, boleh dong Ibu ceritain tentang diri Ibu deh, perkenalan diri dulu nih, Ibu itu siapa gitu. Boleh Ibu? Siapa ya aku? Halo teman-teman, terutama teman-teman dari Karang Taruna nih, baik di Setiamana ataupun Kurang yang di Kota Cimahi atau mungkin bisa jadi di luar Kota Cimahi juga nonton ya. Betul, Bu. Oke, ini lumayan nih jadi ajang promosi diri kayaknya. Perkenalkan, nama saya Ratih Dwi Setiaputri. Biasa sih dipanggilnya Ratih ya, nggak susah-susah gitu. Nama depan aja. Kalau tadi udah disampaikan nih sama Asepti bahwa saya suami seorang polisi, kemudian juga anak udah tiga, tapi menolak tua ya. Anak udah 3, kemudian juga kalau rumah sih kebetulan saya asli orang Cimahi. Lahir di Cimahi, sekolah SD sampai SMA itu di Cimahi, tinggal juga di Cimahi, dan kerja juga di Cimahi. Jadi insya Allah saya mah produk asli Cimahi. Aci ya, Bu, Gitu. ya? Aci, Asli Cimahi. asli Cimahi banget pokoknya mah. Makanya suaranya juga Sunda pisan lah ya. Gitu. Oke. Usia berapa ya? Usia Usia berapa, Bu? 17 plus lah. 17 tahun. Berapa Bu? Masih berapa banyak, Bu? Berapa ya? Karena usia itu buat saya emang nggak penting. Yang penting jiwa semangatnya Nah, aja. itu betul. Jadi, Gitu. pokoknya buat teman-teman jangan lupa semangat. Tuh. Gitu. Nah, mungkin Bu. Nah, Ibu kan kerja di pemerintahan, Ibu. Nah, awal Ibu kerja di pemerintahan itu di mana dan tahun berapa, Bu? Jadi alhamdulillahnya itu saya lulusan dari sekolah pemerintahan, sekolah kedinasan lah ya, dari STPDN gitu. Saya masuk di STPDN itu tahun 2005, mengemban pendidikan itu kurang lebih 4 tahun, lulus 2009 dan langsung dipekerjakan di Kota Cimahi. Pertama langsung di sekretaris pribadi Sekda dulu 2009. Kemudian lanjut naik lagi ke sekretaris pribadi wali kota. Jadi kalau di pemerintahan tuh ada sekpri namanya, sekretaris pribadi itu yang ngurusin semuanya gitu, pimpinan. Kemudian dari sekretaris pribadi wali kota dipromosikan nih alhamdulillah tahun 2017 ke Kecamatan Cimahi Tengah sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian. Itu kurang lebih ada 2,5 tahun lah. Kemudian dialihkan lagi karena kan kalau PNS itu pasti sesuai penunjukan atasan ya, sesuai dengan surat keputusan wali kota dari Kecamatan Cimahi Tengah pindah lagi ke Kecamatan Cimahi Selatan sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian juga. Kurang lebih itu agak lama ya, kurang lebih 3 tahunan juga. Nah,
dari Kecamatan Cimahi Selatan langsung deh jadi Lurah Setiamana sampai sekarang gitu. Masuk di Kelurahan Setiamana itu bulan Agustus tahun 2022. Nah, kan Ibu tadi cerita nih pernah jadi sekretaris pribadi wali kota ya Bu. Betul. Itu waktu di zaman wali kotanya siapa Bu? Zaman wali kotanya Ibu Ati Soeharti. Oh, waktu zaman Bu Ati. Mm-mm. Nah, mungkin apalagi ya? Ada nggak sih Bu hal yang paling apa ya? Menurut kan ini jadi sekretaris pribadi itu kan harus benar-benar mendampingi nih ya Bu ya, mendampingi wali kota kemana-mana nih. Pernah nggak sih Bu ada apa gitu bikin kesalahan gitu ketika jadi sekretaris pribadi Bu? Nah ini nih yang lucunya. Jadi kalau di jalur pimpinan ya, ring 1 itu biasanya kalau di jalur wali kota itu. Di ring 1 itu ada sekretaris pribadi dan ajudan. Nah, yang mendampingi wali kota itu ajudan dan driver biasanya. Sekretaris pribadi itu justru yang mengatur ritme pekerjaan, nanti wali kota itu atau pimpinan itu harus kemana, jam berapa, kapan beliau harus istirahat misalkan, kapan waktunya makan, itu sampai hal-hal yang sedetail itu kita pikirkan, kita urus gitu, kita atur jadwalnya karena yang kita tahu juga kan wali kota itu agendanya padat. Kemudian juga berhubungan dengan masyarakat gitu ya, jangan sampai masyarakat itu pada saat kegiatan menunggu terlalu lama. Itu yang harus kita range waktunya. Jam berapa seorang pimpinan atau wali kota itu di suatu acara itu apakah bisa lama atau sebentar, karena harus mengejar acara-acara yang lain. Nah, kalau tadi ditanyakan pernah nggak sih apa tadi dimarahin gitu ya? Kesalahan gitu Bu. Kalau kesalahan itu pasti ada, kan selalu ada, namanya juga manusia ya nggak sih? Ya betul. Gitu pasti akan ada kesalahan, itu pasti ada gitu. Nah hanya saja alhamdulillahnya kurang lebih Ibu itu di sekretaris pribadinya wali kota itu memang nggak terlalu lama. Jadi di staf sekprinya itu dari tahun 2012 sampai 2017 gitu. Nah pada saat jadi sekprinya itu memang nggak lama, kurang lebih setahun lah. Dalam jangka setahun itu atau dalam 5 tahun itu gitu ya, alhamdulillahnya tuh Ibu nggak pernah kena marah. Keren dong. Berarti baik-baik kerjanya. Keren banget. Teliti banget berarti. Tapi kalian salah. Kalau ditanya Ibu pernah melakukan kesalahan, pernah. Pernah. Tapi itu yang harus kita pahami gitu ya, bagaimana karakter pimpinan kita. Jadi bisa jadi seorang pimpinan itu marah atau kesal itu bukan karena kesalahan kita gitu. Jadi bisa jadi apakah beliau sedang ada pikiran lain atau sedang pekerjaan banyak gitu kan. Nah itu, tapi bagaimana kita memahami hal tersebut. Nah kalau Ibu ketika punya kesalahan dari zaman Ibu bekerja, dan insya Allah itu yang diajarkan dari orang tua juga ya. Ketika kita punya kesalahan, akui aja. Betul. Jadi akui kalau kita punya salah. Jadi kalau Ibu sebelum ketahuan, Ibu ngomong duluan. Misalkan, Bu, mohon maaf tadi saya salah gini, harusnya seperti ini. Tapi solusinya sudah. Jadi ketika kita punya kesalahan, langsung cari solusinya apa gitu. Jadi jangan sampai pimpinan itu tahu kita salah, tapi nggak ada solusi yang kita tawarkan kepada pimpinan. Nah justru itu yang jadi poin plus mungkin ya. Makanya dari selama kurang lebih menjadi sekretaris pribadi, alhamdulillahnya itu Ibu belum pernah kena semprot pimpinan gitu. Jadi kalau misalkan ini juga buat teman-teman semua ya, karena mengakui kesalahan itu bukan hal yang memalukan atau seperti apa, justru itu salah satu unjuk keberanian kita. Mengakui kesalahan kita kan satu hal yang nggak mudah sebetulnya. Betul. Gitu kan. Ketika kita tahu kita salah, ya udah gentle aja bahwa kita salah, kita akan memperbaiki dan tidak akan mengulanginya, selesai. Betul. Gitu, karena manusia juga kan bukan
nabi aja, seorang nabi aja punya salah, apalagi kita Kita yang manusia ya, Bu, manusia ya. biasa gitu Betul, kan. betul, betul. Gitu. Kalau ibu sih prinsipnya kayak gitu aja. Dibikin simpel aja hidupnya gitu. Nah, ibu kan selama ini kalau sebagai lurah itu pasti pernah sering banget belusukan ke wilayah-wilayah gitu ya, Bu. Kira-kira pernah nggak sih, Bu, nemu hal tak terlupakan itu selama ibu belusukan ke wilayah, di suatu wilayah di Setiamanah gitu? Kalau belusukan sih yang hal-hal yang mengesankan atau tidak terlupakan banyak ya. Banyak mulai dari kebetulan ibu tuh tinggal di Kelurahan Padasuka yang tidak jauh dengan Kelurahan Setiamanah gitu. Contohnya kayak di RW 14 di daerah Contong tuh. Iya. Itu tuh tempat main lah kalau dulu waktu kecil. Jadi ternyata pada saat ibu belusukan gitu ya, saya belusukan ke daerah-daerah di Setiamanah, tidak jarang ketemu orang-orang yang dulu waktu kecil, ternyata di sini. Akhirnya, iya betul. Jadi memang Allah tuh alhamdulillahnya tuh memudahkan gitu ya, memudahkan pada saat ibu, karena waktu di kecamatan itu dari awal bekerja di sekretaris pribadi itu, ibu itu lebih ke di belakang layar. Bagian administrasi, terus komputerisasi, bagian data gitu kan. Jadi nggak pernah yang namanya berhubungan langsung dengan masyarakat tuh jarang. Dan di sekretaris pribadi pimpinan, baik itu di sekda atau wali kota, orang-orang yang bertemu dengan ibu itu, mohon maaf nih ya, pasti dari kalangan menengah ke atas, gitu. Nah, ketika kita ada di wilayah, ternyata ditantang untuk bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan cepat tentunya dengan masyarakat yang notabene-nya mau dari golongan tengah ke atas atau menengah ke bawah, kita harus bisa masuk ke mereka gitu kan. Gimana caranya? Nah, ketika belusukan di Setiamanah itu alhamdulillahnya tuh yaitu ketemu orang-orang yang memang dulu waktu kecil tuh mengenal ibu gitu. Jadi bukan hal yang menjadi suatu tantangan yang sangat sulit gitu ya. Dan kalau misalkan yang tidak terlupakan atau yang mengesankan tuh banyak sih sebetulnya. Setiap RW itu, setiap masyarakat itu karena karakternya berbeda akan menjadi kenangan yang berbeda juga. Betul, gitu. Kalau ditanya ada nggak sih yang mengesankan? Pasti Banyak banyak. gitu, banyak. Cuman memang yang hal-hal yang menjadi suatu kenangan itu ketika di wilayah itu kita banyak lomba-lomba. Oh iya. Lomba-lomba karena Setiamanah juga kan pernah sampai ke tingkat provinsi gitu kan. Bagaimana ibu sebagai lurah Setiamanah mengenalkan wilayah-wilayah yang ada di Setiamanah itu, terutama lokus-lokus lomba kepada orang-orang yang tidak mengetahui Setiamanah itu seperti apa. Betul. Terutama orang-orang provinsi ya, pada saat lomba itu harus mengenalkan, otomatis ibu sebagai di lurah Setiamanah harus lebih mengetahui di wilayah tersebut itu seperti apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Jangan sampai kita lebih menonjolkan kekurangannya daripada kelebihannya gitu. Betul. Nah, katanya nih Bu, pas pertama Ibu jadi lurah, katanya Ibu pernah nih dicuekin sama RW tuh, katanya lurahnya masih muda gitu, itu bener nggak lurah gitu. Pernah nggak sih Bu kayak gitu tuh? Pernah dan sering. Sering. Awal-awal, jadi gini, mungkin gimana ya, notabene seorang lurah atau misalkan camat atau pimpinan itu usianya yang Lebih muda. tua-tua. Oh, yang tua-tua, oh iya. Tua-tua. Kalau misalkan teman-teman bisa lihat nih ya di Kelurahan Setiamanah, kalau lurah-lurah sebelumnya pasti usianya itu yang sudah misalkan 50 tahun ke atas gitu ya kan. Betul, Bu. Makanya, dan memang pada saat ibu datang itu mungkin ya tidak terlihat sebagai seorang lurah gitu. Ibu juga nggak ngerti lah apakah penampilan seorang lurah itu harus berbeda atau seperti apa, ibu juga nggak ngerti. Sampai sekarang juga ibu nggak tahu penampilan seorang lurah atau seorang siapa tuh harus seperti apa gitu ya. Karena kalau ibu sih lebih memilih untuk menjadi diri saya sendiri gitu lah. Sehingga perlahan saya mulai mengenalkan bahwa
diri saya adalah seperti ini. Yang tadi dibilang ya, tomboy. Saya akui itu tomboy. Kemudian juga pelupa. Terus kenapa gitu ya? Manusia kan memang lumrah gitu Lumrah kan. Bu, kalau lupa Bu. Kemudian juga kalau misalkan di kelurahan teman-teman sering lihat sering kalau bahasa Sundanya mah gogorowokan gitu kan. Gordes gitu. Gordes gitu. Cuman kalau saya lebih memilih ini saya seorang Ratih seperti ini. Jadi tidak akan dibuat-buat menjadi bahwa saya menjadi seorang lurah atau pimpinan itu harus jaga image dan lain-lain gitu ya. Jadi dimanapun orang lain akan bertemu dengan seorang Ratih, bahwa memang Ratih itu ya seperti ini. Mau di saat bekerja, kemudian saat santai pun sama, walaupun memang ada momen-momen tertentu yang memang ada momen harus serius gitu kan, kemudian santai, tapi memang tidak terlepas bahwa Ratih itu memang seperti ini gitu. Dan memang pada saat awal-awal karena memang sebelumnya lurah-lurahnya itu puntennya agak berusia gitu ya. Nah RW itu menanyakan ini benar lurahnya gitu ya. Dan banyak yang menyaksikan bahwa ibu tuh akan mampu menjadi seorang lurah setia mana. Wih, keren. Dengan bahasanya setia mana itu negara beling loh. Bener, Iya kan? bener Bu. Pojok Pojok. negara beling. Terus RW-nya keras-keras loh. Jadi kalau RW yang nonton ya. RW-nya keras-keras loh di ini. Ini lurahnya perempuan emang bisa apalagi masih muda gitu kan. Sering Bu digituin Bu. Justru kalau ibu itu orangnya nggak bisa kalau dikasih tantangan. Nah, Paling seneng kalau dikasih tantangan teh, oh gitu, oke kita lihat. Kalau ibu sih orangnya kayak gitu. Kalau ada orang yang bukan merendahkan ya, menganggap kita nggak bisa, apalagi notabene-nya ibu adalah seorang perempuan. Jadi kalau ibu sih lebih berpikir jangan memandang sebelah mata seorang perempuan atau wanita gitu ya. betul. Karena insya Allah semampu saya pekerjaan laki-laki yang bisa saya kerjakan akan saya kerjakan gitu. Jadi memang dari dulu sama orang tua juga diajarkan jangan suka mengandalkan orang lain. Betul. Kalau kamu bisa mengerjakan itu, kerjakan. Nah itu yang pengen ibu tunjukin nih, bukan hanya ke ketua RW saja, ke lembaga-lembaga yang lain juga sama gitu ya. Bahwa bukan hanya saya muda, tapi juga saya berdaya. Betul. Gitu. Jadi ya udah ayo kalau misalkan mau apa, mau menaklukkan RW dan alhamdulillah tertaklukkan dong. Keren banget. Jadi kurang lebih sekarang menjelang 3 tahun alhamdulillahnya, dan itu yang terus saya jaga gitu ya, jangan sampai ada hal-hal yang membuat tidak baik. Betul. Baik dengan pegawai gitu kan, dengan staf, termasuk ke lembaga-lembaga. Karena satu hal yang ibu tanamkan dalam diri ibu itu bahwa dimanapun kita berada gitu ya, di mana di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu yang pertama. Yang kedua, dimanapun kita berada, satu yang harus kita jaga yaitu silaturahmi. Betul. Jangan sampai, karena seorang PNS itu yang tadi disampaikan juga, ibu bukan tidak akan selamanya ada di sini. Di kecamatan, ibu di kecamatan Cimahi Tengah kurang lebih 3 tahun. Di kecamatan Cimahi Selatan 2-3 tahun. Jadi tidak ada yang abadi lah istilahnya. Itu yang harus kita jaga, dimanapun kita berada, silaturahmi itu harus tetap terjaga, gitu. Betul. Itu yang tetap dijaga sih sampai sekarang. Jadi dan alhamdulillah mudah-mudahan sampai saat ini baik RW-RW ataupun lembaga-lembaga semuanya menerima dengan baik seorang Ratih Dwi Setiaputri gitu. Pasti dong, Bu. Pikir-pikir Bu, pas ngobrol-ngobrol haus nggak sih Bu? Haus. Boleh dong Bu, kita minum Boleh ya? jadi aben Boleh ya? Bu, ini ada aben kita. Oh. Aben air bening. boleh Bu. Aman, nggak ada ininya. Jadi belum ada sponsor, Bu. sponsor nih.
Ditunggu nih sponsornya. Boleh sponsornya. Jadi sponsornya masih ini Setia Mana. Yang mau bikin gelas silakan. Kenalan ya ini ya. Iya. Lucu Setia Mana. Minum. Iya. Boleh Bu. Lanjut ya Bu ya. Oke. Di sela-sela kesibukan Ibu sebagai lurah nih Bu, gimana sih Ibu bisa membagi waktu antara pekerjaan, kesibukan Ibu sama apa namanya keluarga? Keluarga. Iya. Ini yang menjadi tantangan tersendiri namanya perempuan. Mungkin di luar kita bisa bahwa saya adalah lurah. Saya adalah orang nomor 1 di kelurahan tersebut gitu ya. Tapi kembali lagi ketika kita pulang ke rumah, ada suami, keluarga dan anak-anak yang menunggu, otomatis kita akan langsung berubah dunia nih. Dari dunia pekerjaan kembali ke dunia nyata yang akan Realita. seterusnya kita lakukan gitu ya, seorang perempuan. Realitanya sampai saat ini Ibu selalu memberikan pemahaman, karena itu yang harus kita jaga gitu ya, bagaimana anak-anak juga memahami bahwa ibunya adalah seorang ibu pekerja. Selain ibu rumah tangga, ibu juga seorang ibu yang bekerja gitu di luar. Dan alhamdulillahnya selama ini diberikan pemahaman itu anak-anak dan suami tentunya juga mengerti dan paham gitu ya. Hanya saja memang seorang perempuan otomatis akan tetap memprioritaskan keluarganya gitu. Jadi itu yang selalu diberikan pemahaman, walaupun gitu ya terkadang ada protes-protesnya sih pasti ada Pasti ya, ada ya, Bu, ya. pasti ada. Kayak ini seperti ini kan malam hari gitu. Tayangnya malam apa siang nih? Tapi Gitu. diizinin Bu. Diizinin. Karena itu yang tadi kita berikan pemahaman bagaimana ketika kita bekerja, toh bekerja itu tidak sepanjang hari. Iya. Nah, justru quality time-nya itu yang penting ketika kita pulang kerja, walaupun lelah dan lain sebagainya dengan problematika di pekerjaan gitu ya. Ketika pulang ke rumah, membuka pintu rumah, hilangkan pekerjaan-pekerjaan yang tadi kita selesaikan atau belum terselesaikan, kembali ke rumah ya mau nggak mau seorang ibu rumah tangga harus mengurus suami dan anaknya gitu. Mantap sekali. Mantep banget. Nah berarti Bu kalau misalkan kayak tadi kan Ibu bilang quality time, kira-kira anak-anak tuh ada kayak nuntut nggak sih? Nah kita tuh harus punya waktu buat liburan, atau kayak Ibu lebih seneng ya udahlah karena udah capek selama ini kerja jadi liburannya di rumah aja lah, atau Ibu kayak lebih seneng liburan keluar bawa keluarga, quality time di luar, atau kayak gimana Bu? Kalau ibu sih alhamdulillahnya keluarga tuh nggak terlalu seneng yang main anak-anak gitu ya, anak-anak nggak terlalu suka main ke tempat-tempat yang banyak orang gitu. Yang viral-viral gitu enggak ya Bu? Enggak sih alhamdulillahnya. Jadi kalau anak-anak justru kemanapun, jadi bukan kemana kita pergi gitu kan, Iya. dengan siapa kita pergi gitu. Betul. Tuh dengerin dengan siapa kita pergi. Iya, ke tempat yang enak, yang viral, yang rame, tapi kitanya merasa sendiri kan gak seru. Bener banget. Betul. Iya Jadi nggak jangan sih? sendiri aja Bu ya. Jangan sendirian, nanti ada yang gangguin gitu. Apalagi tergoda. Jadi kalau ibu sama anak-anak tuh lebih ke kita olahraga bareng-bareng gitu kan, itu udah seneng mereka. Jadi justru memang bondingnya yang dibanyakin tuh bondingnya, kedekatan kitanya. Ya. Kalau ibu tuh punya prinsip sama anak-anak, kalau kita lagi ngumpul, kita nggak ada main handphone. Jadi Betul, Bu. lebih ke Jadi fokus komunikasi. komunikasinya. Karena ibu adalah seorang pekerja, suami juga kan tidak kalah sibuk dengan istrinya gitu kan. Jadi ketika kita sedang berkumpul, justru dimanfaatkan momen-momen itu buat kita komunikasi gitu, ngobrol. Terus momen kita lagi makan tuh nggak ada yang main handphone.
gitu. Itu justru yang karena anak-anak sekarang kan nggak bisa Iya, lepas iya, dari handphone betul, kan. Bu, betul banget. Sama sebetulnya anak-anak ibu pun seperti itu. Tapi bagaimana kita mengingatkan kalau anak-anak main handphone, lihat dulu orang tuanya. Apa orang tuanya juga gadget banget Iya. gitu Iya, kan? betul. Ketika orang tuanya gadget banget, anak-anak merasa tidak ter apa? Tidak kemonitor lah istilah, Iya. tidak terperhatikan. Iya, terpahami. Otomatis dia akan mencari perhatian yang lain. Salah Iya, satunya ya gadget. Gadget, betul. Gadget. Karena lebih asik kan pasti Iya. kan. Kita Iya. juga tahu lah karena kita juga penikmat gadget, lebih menyenangkan sebetulnya main gadget. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua berupaya untuk yang tadi quality time itu, walaupun kita cuma nongkrong di kafe yang hanya 2 jam, makan, ngobrol, Iya. pulang, selesai. Tapi kan berkualitas. Tapi ya, berkualitasnya berkualitas, betul. itu. Sekarang kan ya mohon maaf gitu ya, ada yang tidak bekerja pun tanpa mengurangi rasa hormat gitu ya. Tidak bekerja, kemudian juga dia seharian ada di rumah dengan anak-anaknya, tapi semuanya sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Iya. Sehingga walaupun dia seharian dengan orang tuanya, tapi dia merasa ada kekosongan gitu ya. Betul, Bu. Perhatiannya itu udah nggak ada Udah nggak ada. gitu. Jadi kalau ibu sih lebih ke jaga komunikasi, kemudian nelpon atau WA ke anak-anak gitu ya. Terus kayak janji itu penting ya, janji Betul. penting. Jadi kalau ibu tuh misalkan selalu menanyakan nanti pulang jam berapa. Ketika pulang jam 5 sore misalkan. Jam 5 sore dirasa kita masih ada kegiatan. Kita sampaikan nih, sebelum jam 5 pasti ibu kabarin. Kayaknya nggak bisa pulang jam 5 nih. Pulangnya mungkin habis maghrib. Nah mereka kan paham. Iya. Tidak merasa dibohongi gitu. Betul. Itu yang penting sih kalau selama ini sih itu yang ibu jaga gitu. Komunikasi ya, Bu, ya. yang paling penting Dan sih juga itu. janji. Iya, betul. Janji harus ditepati. Baik. Janji ada utang. Betul. Aduh, aku jadi banyak utang. Karena banyak janji yang tidak Janji tepati yang ya. Kamu banyak berjanji. Banyak banget. Oke, Bu. Kan sekarang Ibu sudah menjadi lurah nih. Mungkin kalau misalnya Ibu nggak jadi lurah, Ibu mau bekerja di bidang apa, Bu? Jadi yang tadi ibu bilang ya, ibu tuh tidak terfikirkan sama sekali, tidak pernah ada cita-cita menjadi seorang PNS karena waktu kecil nggak tahu ya PNS itu apa, walaupun mamanya ibu tuh seorang guru Oh. gitu. Dan ibu tuh nggak tahu kalau guru tuh PNS dulu waktu kecil. Cuman Jauh-jauh tahu, dulu aja gitu. cuman tahu guru itu yang ngajar anak-anak Iya, sekolah, nggak betul. tahu itu PNS atau bukan gitu. Termasuk sekolah di STPDN pun nggak tahu kalau ujung-ujungnya jadi PNS gitu ya. Jadi tahu sebagai PNS itu pada saat sekolah di dalam dijelaskan bahwa nanti setelah lulus akan menjadi PNS, bekerja di pemerintahan, di pemerintah kota, kabupaten, atau provinsi, atau kementerian gitu. Nah, kalau ditanya pengen jadi apa? Dari kecil sebetulnya, dari kecil itu ibu pengen jadi seorang arsitek sebetulnya. Wih. Nah, kenapa coba? Kenapa, Bu? Jadi dari kecil itu ibu tinggal di rumah dinas guru. Di rumah dinas guru yang nggak terlalu besar, tapi tidak tertata. Terus kalau lihat sekolah gitu ya, di sekolah juga dulu waktu zaman ibu sekolah itu, karena sekarang kan udah ada dana BOS ya, Ya. jadi sekolah tuh bagus-bagus Iya, gitu udah ternyata. betul, Bu. Kalau dulu sekolah itu jadi kurang tertata juga. Jadi ibu tuh punya impian pengen punya rumah yang bagus, yang ibu bikin sendiri, yang didesain sendiri, sampai berpikir aku bakal ngebangun sendiri, rek jadi tukang bangunan. Arsitek sekaligus tukang bangunan dulu waktu kecil tuh lucu. Jadi kalau ditanya, kalau anak-anak kan mau jadi apa? Mau jadi dokter, Ya, mau betul. jadi insinyur gitu kan, Betul. mau jadi guru. Kalau ibu dari kecil tuh pengen jadi arsitek. Tapi lucunya nggak jago gambar, bodor gitu ya. Jadi cuman ada keinginan pengen bangun rumah yang bagus, ditata gitu ya. Ini kamarnya di sini, dulu waktu kecil tuh kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Sekarang mudah-mudahan bisa tercapai membangun kota. Amin. Amin, amin, Bu.
Gitu. Biar tertata ya Bu ya, kotanya lebih baik lagi ke Pengennya, depannya. gitu. Makanya di kelurahan juga seneng aja gitu kan. Ini kayaknya kurang bagus nih. Kita bikin ini. Ini kayaknya harus diperbaiki, kita perbaiki. Kalau itunya masih ada sih. Jadi kayak greget gitu ya. Greget, Bener, bener, greget gitu. Gregetan banget Ibu mah orang gitu. Iya kan? Greget tapi mudah-mudahan gak gemesin ya. Nah, Bu, ada Ya. nggak sih tokoh inspiratif Ibu yang bisa kayak bikin Ibu termotivasi untuk masuk di dunia kepemerintahan tadi? Sebetulnya ini Bu cerita dari sebelum masuk ke STPDN ya. Boleh. Jadi kenapa Ibu memilih ke STPDN, enggak masuk ke universitas, yang lain gitu kan? Bu. Enggak ikutan tes apa ya sekarang nih? Kalau dulu UMPTN dulu mah. Sekarang SBMPTN kayak gitu. ya, Bu, SBMPTN kan buat masuk ke perguruan tinggi negeri gitu kan. Karena ibu tuh ibu mama guru. Kebetulan ibu 4 bersaudara nih. 4 bersaudara, ibu anak kedua gitu kan. Pada saat itu posisinya kakak ibu tuh sedang kuliah. Sedang kuliah sehingga istilahnya banyak mengeluarkan biaya lah ya buat sekolah. Buat sekolah. Ya. Nah, jadi terbayangkannya aduh ini buat sekolah berarti mama harus menyiapkan lagi uang buat kuliah aku nih gitu kan. Ditambah melihat yang lain mau kerja tuh kok susah banget gitu ya. Betul, Sampai dulu tuh bener bawa map cari pekerjaan tuh Iya, emang bener susah gitu. katanya, Bu, ya. Iya, kalau sekarang kan cari kerjaan tuh bisa online Iya. gitu Banyak kan. aksesnya ya. Banyak aksesnya. Kalau sekarang dengan era digitalisasi itu lebih dipermudah sebetulnya gitu ya. Kalau dulu sampai datang nyari di koran tuh lowongan Ya, betul, kerja. Bu, di koran kan dulu banyak ya, Bu, ya. Zaman ibu tuh kayak masih kayak gitu. Ini orang mau sekolah bayar mahal-mahal. Udah gitu nyari kerjaan juga susah, harus beli koran pagi-pagi nyari lowongan kerja, didatengin gitu kan. Udah gitu pas datang ke sana harus tes dan lain sebagainya. Maka pas lulus SMA tuh langsung ibu tuh mikirnya pokoknya saya harus kerja yang ikatan dinas dimanapun. Mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi dulu tuh sebetulnya cita-citanya tuh pengen masuk di STAN sebetulnya. Oh, di STAN. Gitu. Karena berpikirnya tuh enak aja gitu ya ngitungin uang padahal uang batur gitu ya. Betul. Terus kan katanya juga Ibu juga kan senang ngitung-ngitung tuh, hitung-hitungan kan. Iya. Matematika gitu. Jadi ya. eksak banget sih kalau ibu, makanya bingung juga seorang Ratih yang eksak banget gitu ya, yang senang hitung-hitungan bisa masuk ke STPDN yang notabene-nya skala sosial gitu, pemerintahan kan IPS iya, banget betul. gitu ya. Cuman pokoknya yang terfikirkan itu aku mau sekolah yang gratis, setelah sekolah gratis langsung kerja. Itu aja mindsetnya. Dan alhamdulillah nyata ada rezeki bisa masuk gitu, jadi bisa lolos. 2 loh perwakilannya sekota Cimahi gitu. Hebat nggak? Cuma 2 orang dari tahun berapa tuh, Bu? tahun 2005. 2005. Dari ribuan orang yang mendaftar, 2 orang yang terpilih dan salah satunya aku. Keren gimana coba lu? Keren Gimana tuh? Dan itu memang satu hal yang sampai sekarang ibu banggakan. Kenapa ibu banggakan? Karena effortnya tuh Gak main-main. Betul. Jadi ibu tuh lulus tahun 2024 tapi nggak lulus memang jadi masuk STPDN tuh coba 2 kali. Oh. Jadi buat teman-teman nih yang pernah gagal, sebetulnya gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda. Betul. Yang penting kita tetap semangat dan mau mencoba gitu. Jadi di tahun 2024 itu nggak lulus. Nah, cuman karena orang tua gitu kan, kayaknya bisa dan ini yang paling penting juga ya, doa orang tua tuh mustajab banget lah, apalagi seorang ibu gitu ya. Bisa deh kayaknya lulus. Nah, akhirnya berjuang lagi dan ada rezekinya bisa lolos, bisa lulus. Dan yang paling seneng lagi di sana sekolah di STPDN itu pada saat zaman ibu ya. Selain sekolah kita tuh digaji sebagai seorang pegawai negeri sipil. Keren gak? Jadi udah mah nggak bayar, dapat gaji kan? Gak enak gimana? Iya, gak enak gimana gitu kan. Jadi sebetulnya
kalau yang berpikir kan banyak tuh ya berita-berita di STPDN tuh seperti ini Iya, betul, ini kebanyakan gitu. Sebetulnya kalau kitanya tidak bermasalah itu aman dan alhamdulillah sampai sekarang saya sehat walafiat dan sebesar ini gitu ya lulus dari Betul. sana. Nah, kemudian lolos dari situ, tadi pertanyaannya apa ya? Sampai lupa aku tuh. Ternyata Tokoh bukan. yang ini nih, Ah, Inspiratif. yang inspiratif ibu masuk di dunia pemerintahan. Jadi kalau misalkan yang menginspirasi untuk sukses gitu ya, untuk sukses itu adalah keluarga sebetulnya. Itu yang pertama, orang tua gitu kan, bagaimana kita termotivasi untuk bisa membanggakan, membahagiakan orang tua dan keluarga kita. Kemudian masuk ke dunia pemerintahan, tentu saja yang jadi inspirasi itu adalah orang-orang atau senior-senior ya yang udah banyak lah yang udah menjadi pejabat-pejabat pemerintah kota, bahkan di Betul. kementerian juga udah ada. Nah, kemudian juga pada saat bekerja di pemerintah kota, salah satu yang menjadi inspirasi adalah tentu saja pimpinan-pimpinan kita. Kenapa pimpinan kita? Karena yang tadi Ibu sampaikan, pertama kali masuk ke pemerintah kota, Ibu langsung di sekretariat Sekda, di Pasekda gitu ya. Dan Pasekda itu waktu itu Pak Encep Saepuloh, dia yang alhamdulillahnya itu berpikiran bijak, pinter gitu ya. Kemudian juga di wali kota pun sama gitu ya, seorang wanita gitu bisa ini, walaupun ya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu, tapi itu menjadi salah satu pembelajaran untuk kita. Tidak untuk jangan sampai menjudge bahwa beliau salah atau tidak, karena Ibu tahu beliau itu seperti apa gitu ya. Kemudian juga ada satu sosok mungkin kalau di pemerintah kota itu yang sampai sekarang menjadi panutan Ibu itu ada satu, sampai sekarang itu Ibu tuh ngefans ya. Gak tahu nih ibunya nonton atau enggak, tapi mudah-mudahan nonton. Mudah-mudahan aja ya Bu, nanti kita share aja. Jadi kalau dari perempuan itu ada namanya Ibu, selain Ibu Ati Soeharti ya, gitu ya. Tentu saja yang jadi panutan Ibu sampai sekarang itu adalah Ibu Maria Fitriana. Jadi sekarang beliau itu asisten administrasi umum, gitu. Dari dulu kenapa Ibu suka? Karena beliau adalah sosok wanita yang kuat. Dan Ibu banyak sekali belajar bagaimana seorang wanita itu berada di kalangan masyarakat, kemudian juga berada di dengan para pejabat, bagaimana dia pintar memposisikan dirinya. Dan ketika beliau sambutan, Ibu yang paling senang itu ketika beliau sambutan, mau mendadak, mau seperti apa, stay on. Ya. Wih, keren. Selalu siap. Jadi kalau misalkan kemana waktu ke Sumedang nggak ikut ya? Nggak ikut. Jadi bisa di tag mungkin ya Bu Pipit. Kalau biasanya dipanggilnya Bu Pipit, walaupun namanya mah Bu Maria Fitriana gitu ya. Kemudian juga kalau yang laki-lakinya tentu saja suami di rumah gitu. Nanti kalau nggak disebut nanti nggak boleh lagi. Betul, nggak boleh lagi. Itu kan. Tapi banyak lah ya sosok-sosok yang menginspirasi, karena setiap orang itu bisa jadi inspirasi loh. Setiap orang itu pasti ada kelebihannya. Itu yang harus kita ambil inspirasinya. Oh, kayak seorang ketua Karang Taruna Setia Amanah tuh salah satu sosok yang menginspirasi buat saya. Jadi betul, asli gitu ya. Jadi alhamdulillahnya semua ketua-ketua lembaga yang ada di Kelurahan Setia Amanah, beliau ini salah satunya seorang Ricky Septi ini, ada sosok-sosok leader atau pimpinan yang bisa menjadi inspirasi bahkan buat saya. Gitu, bagaimana seorang Septi bisa menghandle teman-teman mudanya, gitu kan, teman-teman mudanya, padahal anak-anak muda kan pasti keinginannya itu tinggi ya, gitu. Nah itu yang salah satu yang menginspirasi.
Kemudian juga para ketua RW bagaimana bisa menghandle masyarakat yang dengan banyak keinginannya gitu ya. Jadi kalau disebut inspirasinya siapa, semua orang adalah inspirasi buat saya gitu. Tinggal bagaimana kita bisa mengambil hikmah atau sifat-sifat yang bisa menjadi inspirasi buat kita. Betul Tuh. banget. Nah Bu, udah ngobrol panjang lebar nih. Ini ada kita punya satu sesi Bu, namanya sesi Tunya Tanya. Oke. Nah, Jadi itu beberapa Perasaan dari tadi pertanyaan. kalian nanya nih. iya emang sih. Ini pertanyaan dari viewers kita ya, Bu. Viewers kita Bu. Oke. Soalnya viewers kita udah banyak Bu. Oh, is. Subscriber juga udah 50 juta ya 50 kemarin? juta. Wih, luar biasa. Iya, betul aja Bu. Heeh. Ada yang live ya? Enggak ya? Yang live sampai ke Nepal Bu. Wow. Oke, kita masuk ke sesi Tunya Tanya Bu. Oke. Pertanyaan yang pertama, tantangan terbesar sebagai lurah setiap mana itu apa Bu? Tantangan terbesarnya itu tentu saja ibu seorang ibu rumah tangga. Ya. Bagaimana harus menghandle di rumah dan juga di pekerjaan di kewilayahan. Itu tantangan yang paling berat sih sebetulnya. Di antara tantangan-tantangan yang lain yang sering lupa dan curan pen itu. Gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa membagi waktu itu sih sebetulnya. Betul. Karena semuanya berharap banyak dari seorang saya gitu. Di rumah seorang ibu, anak-anak mau ke siapa sih larinya pasti ke ibunya. Iya. Kemudian di sini juga ketika ada kebijakan atau pertanyaan atau apa masalah-masalah yang harus diselesaikan. Siapa yang harus menyelesaikan? Pasti kan saya juga. Betul. Gitu. Itu sih tantangannya. Waktu. Waktu ya Bu ya. Oke, yang Nah, kedua. Yang kedua, program yang paling berkesan atau membanggakan selama Ibu menjabat sebagai Lurah Setiamana. Nih. Apa ya? Program yang paling dibanggakan. Tentu saja pada saat program-program lomba tentunya. Wais. Iya, Karena betul. dia udah sering juara ya Bu ya? Nah, alhamdulillahnya sering juara. Gitu. Jadi karena ketika kita mengikuti lomba, effortnya tuh nggak main-main. Gitu. Effortnya nggak main-main, banyak yang harus kita korbankan, kadang-kadang sampai larut malam kita persiapannya. Betul. Gitu kan. Makanya ketika diumumkan bahwa kita juara, wah itu tuh bangganya luar biasa gitu. Itu sih yang paling dibanggakan selain kegiatan-kegiatan rutin-rutin yang lainnya sih gitu. Nah, yang terakhir Bu, bagaimana caranya kan suka ada tuh banyak mau RW, masyarakat, suka berkritik atau wah ngasih sarannya yang gini-gini lah gitu. Nah, cara mengatasinya itu gimana Bu? Kalau ibu untungnya bukan orang yang panikan ya. Iya. Kalau ibu mah nanaon teh santai we, Santai. gitu, enjoy aja. Wis. Gitu. Karena apa? Karena kalau saya pribadi berprinsip setiap permasalahan ada solusinya. Ya, betul Bu. Setiap permasalahan ada Permasalahan ada solusinya. solusi. Ketika kita panik, kita tidak akan bisa berpikir. Ya. Nah, betul. Itu yang pertama harus kita lakukan adalah Tenang. bersikap tenang. Kita tanya dulu nih dengan jelas permasalahannya apa. Yang karena bisa jadi orang lain mulai apalagi masyarakat ya langsung Ya, gerasak-gerusuk ketika ada informasi, mereka belum tahu informasinya secara detail tapi langsung ketakutan yang tadi panik. Ketika ada orang panik, baik itu RW, masyarakat, lembaga, kitanya jangan panik. Betul. Karena mereka berharap ada solusi dari kita gitu kan. Nah, kemudian juga selain tenang, kita cari akar permasalahannya apa. Gitu. Jangan sampai kita diibaratkan dianalogikan sakit. Kita sakit perut tapi kita makannya obat sakit kepala, nggak akan mempan. Bener Bu. Gitu. Gak nyambung. Nggak nyambung gitu. Malah jadi ada masalah baru jadinya betul. gitu. Makanya kita cari dulu nih akar permasalahannya apa. Kita komunikasikan dulu. Setelah itu kalau kita bisa cari solusi, kita berikan solusi yang terbaik. Kalau tidak ada solusi, kita berikan ketenangan dulu minimal. Ketenangan dulu kepada orang yang mengkritik gitu ya, memberikan saran bahwa nanti kita coba tanyakan dulu, kita carikan solusinya. Gitu. Karena
yang tadi saya yakin setiap permasalahan itu akan ada solusinya. Solusi. Terus alhamdulillahnya sampai sekarang setiap permasalahan terselesaikan gitu kan. Jadi jangan takut gitu kan. Kemudian karena kita tidak sendirian, Betul. kita Betul. punya tim. Tim. Kita punya tim yang bisa membantu kita dalam melaksanakan pekerjaan, menyelesaikan permasalahan. Kemudian kalaupun misalkan kritik tersebut ingin menjatuhkan misalkan atau seperti apa. Kalau ibu ya, kalau ibu merasa tidak melakukan hal tersebut, ya biarin aja. Toh nanti waktu juga akan menjawab. Betul, Bu. Kalau ibu sih seperti itu. Jadi lebih kepada kita tunjukkan bahwa kita tunjukin kinerja kita tunjukin kemampuan kita sampai waktu yang akan menjawab orang-orang yang memberikan kritik-kritik tidak baik atau bisa jadi yang dia nggak tahu sama sekali gitu ya tentang kita, tapi berasa sok paling tahu gitu. Banyak kan Bu yang kayak gitu. Ya, Bu? Banyak banget Bu. gitu, banyak banget. Jadi kita tunjukin aja toh, nanti lama-lama dia juga akan tahu, oh ternyata enggak. Dan kalaupun memang itu tidak terbukti kritikan tersebut, pasti dianya juga akan malu sendiri Betul, gitu. betul, betul. Ibu mah santai aja. Wis, paling Keren santai. banget ya. Selalu santai pokoknya ya Bu ya. Jangan panik, biasa aja gitu. Nah Ibu, harapan Ibu untuk warga di Kelurahan Setiamanah, apalagi kan sekarang tahun baru nih, resolusi baru. Harapan Ibu apa sih untuk warga kita? Harapannya tentu saja bisa lebih baik, lebih sejahtera gitu kan, karena memang ternyata banyak masyarakat kita gitu ya, karena banyak bantuan-bantuan sosial ya kayaknya Iya, betul, Bu. bantuan sosial, tapi justru malah ada beberapa, mungkin tidak semua gitu ya, yang mindsetnya itu lumayan dapat bantuan dari pemerintah Ya, betul. tapi Bu. malah jadi efeknya itu nggak bagus gitu, jadi malah malas. Padahal tujuan pemerintah itu memberikan stimulus kepada masyarakat supaya ayo kita bantu nih, bantu sekedarnya gitu ya. Dan setelah itu bisa bangkit kembali untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi memang justru ada sebagian orang yang memanfaatkan untuk hal yang kurang baik mungkin ya untuk bantuan-bantuan tersebut. Jadi ibu sih berharapnya masyarakat Kelurahan Setiamanah bisa lebih aware lagi, lebih bijak, lebih cerdas, lebih lebih sejahtera lagi dari segi ekonomi. Mindsetnya itu karena sekarang era digital juga ya. Jadi harus lebih maju, visioner, harus lebih visioner gitu. Pemikiran kita tuh ke depannya tuh harus seperti apa? Masa sih istilahnya rek kieu wae, rek nepikeun ka iraha gitu kan istilahnya. Kalau ibu sih pengennya, makanya yang kalaupun misalkan ada masyarakat yang memang bisa menjadi lebih baik, itu yang harus kita berikan pemahaman, kita berikan semangat lagi, apalagi anak-anak yang usia produktif gitu ya, masyarakat berusia produktif yang dia masih bisa bekerja gitu ya. Tolonglah kita berpikirnya masa depannya harus bisa lebih baik lagi, kecuali kalau memang ada masyarakat yang memang perlu bantuan gitu. Ya jadi ibu sih pengen Kelurahan Setiamanah itu tidak dianggap sebelah mata gitu ya. Kalau dibandingkan pasti setiap kelurahan di Kota Cimahi ini ingin menjadi lebih maju lagi gitu kan. Dari segi ekonomi, dari segi kemasyarakatannya, sosialnya. Tapi ibu ingin berharap nanti ke depannya Kelurahan Setiamanah baik dari segi sarana dan prasarana, kemudian juga masyarakatnya jadi lebih baik lagi lah ke depannya gitu. Amin. Semoga Ibu ya. Semoga aja ya Bu ya. Nah, tadi harapan untuk masyarakat sudah. Nah, sekarang Bu, harapan untuk Karang Taruna dan podcastnya Karang Taruna nih Bu, apa Bu? Kedepannya Bu. Kalau harapan buat Karang Taruna, tentu saja harus lebih baik lagi lah, dan alhamdulillah nih tepuk tangan dulu tuh. Jadi
pada saat Ibu masuk di Kelurahan Setiamana, mungkin karena efek COVID juga ya, Iya, efek betul, Bu, efek COVID-19, Karang Taruna itu sempat mati suri, kayaknya kena COVID juga kayaknya. Kena virus. Gitu, kayaknya kena virus, virus. mungkin gitu ya. Nah, jadi sempat vakum ya, Ya. sempat vakum dan alhamdulillahnya semenjak seorang Ricky Septi menjadi ketua Karang Taruna, Dong. banyak inovasi-inovasi gitu ya. Mulai dari sering kumpul gitu. Kemudian ya ini contohnya podcast Karang Taruna gitu Iya. dan Ibu juga kayaknya baru Setiamana mungkin ya. Iya. Iya. Ya nggak sih? Ada Ada nggak? Bu, Cibeber. Oh Cibeber. Cibeber. Oh iya Cibeber Cibeber lebih punya, Bu. dulu. Iya. Nah cuman kan di wilayah Cimahi Tengah itu baru Setiamana gitu. Jadi mudah-mudahan bertahan, Amin. lebih baik lagi, Amin. punya ruangan tersendiri. Wah, itu gitu dia yang kan. diharapkan, Pak Bu. Ruangan tersendiri supaya bisa teman-teman lebih bebas berekspresi. Kemudian juga nanti bintang tamunya juga orang-orang yang menarik dan tentunya lebih baik lagi dari saya gitu ya karena ini yang pertama gitu ya. Eksklusif Jadi episode pertama. jadi harus lebih baik lagi, lebih bagus lagi dan mudah-mudahan viewersnya lebih banyak lagi. Amin. Supaya bisa menghasilkan cuan-cuan. Amin. Nomor satu Karena tetap cuan ya Bu. nomor satu tetap cuan. Jadi karena memang di era digital ini bagaimana kita bisa berpikir untuk menghasilkan cuan Betul. tadi gitu ya untuk meningkatkan ekonomi. Dan mudah-mudahan dengan seperti podcast ini bisa menjadi inspirasi buat Karang Taruna yang lain supaya karena kenapa orang lain bisa meniru karena ada segi positifnya Betul. gitu ya. Apalagi kalau segi positifnya adalah cuan tadi gitu kan. Cuan. Karena yang kita ketahui juga sekarang kan dengan digitalisasi Iya, betul, Bu. cari uang itu sebetulnya tidak hanya bekerja dengan fisik Iya, gitu kan. betul. Bagaimana kita bisa berpikir lebih maju ya istilahnya orang joget-joget juga bisa dapat Bisa dapat uang duit, kan. ya, Bu. Tapi bagaimana dengan podcast ini bisa memberikan manfaat bukan hanya cuan tadi tapi informasi kemudian juga bisa menjadi ajang komunikasi dengan yang lain ya. juga gitu dan itu sih harapannya bangga sih sebetulnya. Alhamdulillah. Bangga banget. Makanya pas pertama kali dibilang, Bu, kita mau bikin podcast, langsung disambut baik sama Ibu mah gitu. Langsung disambut baik gitu. Karena memang kita harus menyesuaikan dengan zaman yang nantinya kita ada di situ gitu ya. Nggak bisa kita masih pengen zaman yang sebelumnya, sementara sekarang sudah era digital, kita akan ketinggalan gitu. Udah serba maju ya Bu. Iya, harus maju dong gitu. Walaupun ya pasti selain podcast juga banyak kegiatan-kegiatan bermanfaat lainnya gitu dari Karang Taruna Setiamana. Pokoknya Pasti, Bu. harus lebih maju lagi, harus terdepan daripada Karang Taruna yang lain gitu. Amin. Setiamana. Siap, Bu. Gitu dong. Harus semangat. Nanti sering-sering diajak koploan nih. Oke, untuk koplo aktivitas. Oke, Ibu terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu dari Sama-sama. sibuknya Ibu mungkin tadi liburan atau kemana gitu Bu sudah bisa hadir ke podcast di episode Episode pertama satu. lagi Bu. Hey. Eksklusif banget sama Bu Lurah pokoknya Mas. Oke. Jangan kemana-mana lagi, terus tonton di podcast Karang Taruna, makin lama makin berasa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yeay. Yang banyak. Yang banyak. Tetap Yang banyak. share link juga ya. Jangan lupa di-share. Itu yang paling penting di-share. Di share. Ya betul. Ibu terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, Dedekku.